Jajar. Nama saya Aprilia Wulandari. Nama saya Momsika Cahyani. Dan saya Husni Ulia Hanifah. Kami dari SMA Negeri 1 Welahan. SMA Negeri 1 Welahan ini merupakan salah satu sekolah yang letaknya tepat berada di samping rumah produksi batu bata. Dalam pembuatan produksi batu bata ini membutuhkan yang namanya pembakaran. Salah satu hasil pembakaran ini adalah gas karbon dioksida yang menjadi penyumbang terbesar dalam pemanasan global sebanyak 80%. Walaupun terlihat sepele, pembakaran batu bata ini memerlukan waktu 24 jam selama 10 hari berturut-turut. Dalam pembuatan 10.000 batu bata diperlukan 120 karung sekam padi yang setara dengan 2,5 ton. Dalam satu kali produksi akan dihasilkan 24.000 batu bata yang memerlukan 300 ton sekam padi. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, sebanyak 92,1% siswa dan siswi di sini merasa terganggu dengan adanya asap pembakaran batu bata tersebut. Karena asap pembakaran tersebut menghasilkan gas CO2 yang cukup signifikan. Dengan meningkatnya kadar CO2 di lingkungan sekolah, maka proses pembelajaran yang berlangsung akan terganggu. Dan juga hasil dari CO2 tersebut membuat siswa dan siswi di sini merasa kesehatannya terganggu, mulai dari batuk, pilek, dan ispa. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka tentu saja akan memberikan dampak yang besar entah dari segi kesehatan maupun dari segi lingkungan. Sesuai survei yang sudah kami lakukan terhadap para produsen batu bata, nyatanya penggunaan masker oleh para produsen batu bata ini masih kurang efektif menjadi benteng pertahanan dari gas karbon dioksida di udara. Maka dari itu, kami membutuhkan sebuah solusi untuk dapat mengurangi kadar CO2 yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Salah satunya adalah pembuatan alat penyaring kadar CO2. Alat penyaring CO2 ini dapat dibuat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk membuat alat air filter technology, pertama-tama siapkan kaca dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 20 cm, serta tingginya 20 cm. Ujung-ujung kaca tersebut dilubangi dengan alat pelubang kaca yang disambungkan dengan berduduk. Pasangi spons pada sisi-sisi kaca agar udara yang masuk itu tidak keluar dan menguatkan konstruksi kaca tersebut. Pasang kipas yang berukuran 6 x 6 cm dengan tegangan 12 volt pada lubang yang telah disiapkan tadi. Kipas di sebelah kanan digunakan untuk menarik udara masuk yang sudah dilengkapi dengan potongan sebelah atas botol plastik agar tidak ada udara yang masuk ke dalam kaca. Sedangkan kipas sebelah kiri ini digunakan untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam kaca. Kemudian, kipas dihubungkan menggunakan adaptor untuk menstabilkan tegangan arus listriknya. Untuk menghidupkan kipasnya, kita harus menyambung colokan adaptor dengan arus listrik, lalu menghidupkannya melalui saklar yang sudah disiapkan. Kabel penghubung antara kipas dan adaptor memiliki dua arus positif dengan warna merah dan arus negatif dengan warna hitam. Karena panjang kabel yang tidak mencukupi ke arah adaptor, kami menyambung kabel tambahan dengan warna kuning untuk arus negatif, sedangkan putih untuk arus positif. Siapkan kawat streaming dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 20 cm sebagai alat filtrasi. Selanjutnya, kita membuat filtrasi dengan bahan utama, yaitu sabut kelapa. Sabut kelapa mengandung selulosa sebanyak 26,6% dan berfungsi untuk melakukan adsorpsi terhadap partikel-partikel udara. Adsorpsi sendiri adalah penggumpalan cairan maupun gas oleh permukaan zat penyerap yang membuat masuknya bahan dan mengumpul dalam suatu zat penyerap. Pertama, timbang sabut kelapa sebanyak 25,47 gram. Kemudian, susun sabut kelapa pada kawat streamin hingga setiap permukaannya tertutup rapat. Tutup kembali dengan kawat streamin, lalu rekatkan dengan lakban. Setelah membuat filtrasi, kita membuat penyegar udara dengan menggunakan bahan dasar pelepah pisang. Pelepah pisang tersebut memanfaatkan rongga pada batang pisang yang dapat menyimpan air sehingga meningkatkan kelembapan.
Setelah kelembapannya tinggi, maka akan membuat suhu sekitarnya turun. Pelepah pisang yang kelembapannya tinggi dan batang pisang yang basah dapat membuat suhu sekitarnya turun. Setelah itu, sayat pelepah pisang untuk mendapatkan serat bagian dalamnya. Potong menjadi beberapa bagian sesuai dengan ukuran kawat. Susun filtrasi dari sabut kelapa dan penyegar dari pelepah pisang ke dalam kotak kaca. Perekatan ini dilakukan agar udara di luar tidak dapat menembus. Alat pendeteksi CO2 di sebelah kanan digunakan untuk mendeteksi udara kotor, sedangkan alat pendeteksi di sebelah kiri digunakan untuk mendeteksi udara bersih atau udara yang sudah tersaring. Tutup kotak kaca dengan rapat, lalu alat siap untuk digunakan. Proyek yang sudah kami buat ini berbasis STEM. Sainsnya berupa metode filtrasi dengan menggunakan proses adsorpsi yang memanfaatkan kandungan selulosa dan lignin yang menyebabkan struktur permukaan sabut kelapa menjadi lebih rapat, sehingga partikelnya dapat terperangkap. Selain itu, juga memanfaatkan rongga pelepah pisang yang berfungsi untuk meningkatkan kelembapan pada lingkungan sekitar. Selanjutnya, teknologi. Penurunan gas CO2 atau gas karbon dioksida yang tinggi dilakukan dengan prototype Air Filter Technology atau AFT yang menggunakan teknologi penyaringan. Yang selanjutnya adalah engineering, desain dan rekayasa kotak kaca yang menjadi tempat berlangsungnya proses filtrasi CO2 serta penggunaan teknologi adaptor sebagai stabilisator tegangan listrik. Dan yang terakhir adalah mathematics. Yang pertama, kotak kaca dibuat dengan ukuran 40 cm x 20 cm x 20 cm, sedangkan alat filtrasi dengan ukuran 20 cm x 20 cm. Yang kedua, penimbangan bahan baku utama sebesar 25,47 gram. Yang ketiga, perhitungan efisiensi kinerja prototipe. Jadi percobaan pertama kami akan menggunakan udara sekitar kami, yang mana di belakang kita sudah terlihat bahwa tepat di samping kita merupakan lokasi pembakaran batu bata. Jadi setelah bagian sebelah kanan dibuka tutup botolnya, kipas akan menarik masuk udara yang ada di sekitar lingkungan ini. Setelah beberapa saat kita bisa menutup tutup botolnya agar udara di dalam kaca ini terperangkap. Setelah tutup botolnya ditutup, bisa dilihat kadar CO2 yang berada di sebelah kanan yang mana belum difiltrasi menggunakan alat yang sudah kita buat adalah sekian ppm atau 1135 ppm. Nah, setelah kita filtrasi menggunakan alat tadi, ternyata kandungan CO2-nya menurun sehingga hanya tersisa 442 ppm. Jadi terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap kadar CO2 yang dihasilkan. Nah, percobaan yang kedua, kita akan menggunakan sekam padi, karena pembakaran batu bata sendiri menggunakan sekam padi. Yang pertama, tuang sekam padi ke dalam media. Lalu dibakar untuk menghasilkan asap. Hingga asap yang dihasilkan akan ketarik masuk ke dalam kotak. Terlihat sebelum difiltrasi, kandungan CO2 sekitar 4000, sedangkan setelah difiltrasi, kandungan CO2 secara terus-menerus akan turun dikarenakan adanya sabut kelapa dan pelepah pisang sebagai penyaring. Kami kan udah melakukan survei yang kemarin. Udah ngisi belum? 92,1%-nya setuju bahwa kondisi udara di lingkungan SMAN 1 Walahan itu buruk dan mengganggu kesehatan. Nah, salah satu penyebabnya adalah kandungan CO2 di udara. Asap pembakaran batu bata mengandung CO2 yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Ini alatnya terbuat dari sabut kelapa dan juga pelepah pisang. Kenapa kami memilih sabut kelapa? Yang pertama alasannya adalah karena jumlah sabut kelapa yang banyak di sekitar lingkungan kita. Yang kedua, sabut kelapa ini memiliki kandungan selulosa dan juga lignin yang tinggi, sehingga bisa menjadikannya sebagai media adsorpsi CO2.
Untuk alat filtrasinya itu harus dari serabut kelapa sama pelepah pisang. Sebenarnya ada yang lainnya juga. Terusan lagi kemarin ada cangkang kulit telur, terusan ada cangkang kerang. Tetapi kami udah uji kalau sabut kelapa ini yang paling efektif dalam menyaring partikel CO2. Nah, Gen Ki Hajar, kita sudah mengetahui bahwa terdapat banyak dampak yang ditimbulkan dari asap pembakaran batu bata. Maka dari itu, kami berharap bahwa alat yang sudah kami buat ini dapat membuat lingkungan Gen Ki Hajar menjadi lebih sehat dan bersih. Manfaatkan limbah alami yang tidak terpakai di sekitarmu untuk membantu hidupmu menjadi lebih sehat. Sampai jumpa Gen Ki Hajar, kita harus belajar.